Sejumlah pedagang pasar Alok Maumere mengejar Bupati Sika Juventus Primayoris Kagok di kantor DPRD Sika. Bupati Sika melarikan diri melewati pintu belakang kantor DPRD saat didemo para pedagang. Para pedagang pasar mendesak bertemu Bupati Sika guna menyampaikan keluhan dan protes mereka terhadap upaya penertiban pedagang di Pasar Alok dengan menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi. Para pedagang kecewa karena barang dagangan yang dibeli dengan harga puluhan juta namun dirusaki aparat saat penertiban. Hancur di sana, no. Hancur total 8 juta lebih. Anggaran saya baru belanja, belum jualan apa. Saya minta wakil untuk kemudian bisa mengkoordinir dalam rangka kita berusaha untuk kemudian merapikan secara baik di dalam. Karena ada banyak juga keluhan, baik itu dari pedagang sendiri, dari para pengunjung, untuk kemudian kita merapikan itu. Sehingga memang wakil yang kita minta untuk mengawal seluruh urusan di pasar Alok. Yang kedua, saya itu tidak melarikan diri. Tapi karena sudah ada agenda yang sangat penting hari ini, Karena gagal bertemu Bupati Sika, para pedagang Pasar Alok terpaksa melaksanakan audien bersama DPRD Sika dan Wakil Bupati Sika Simon Subandi Supriyadi. Dalam audien tersebut, para pedagang kembali mengungkapkan kekecewaan atas sikap Bupati Sika yang melarikan diri dari kantor DPRD Sika. Dari Sika NTT, Joni Nura, Ainis melaporkan. Pemirsa, kita awali Sindosi yang pada hari ini imbas naiknya harga BBM non-subsidi Pertamax, para pengendara menyerbu Pertalite. Akibatnya sejumlah SPBU mulai kehabisan stok bensin. Sejumlah SPBU di Jakarta mulai kehabisan stok BBM. Di Kalimalang, Jatinegara, Jakarta Timur, sebuah SPBU ditutup sementara dan tidak melayani pembelian. Tidak ada aktivitas pengisian BBM, baik untuk kendaraan roda 4 dan roda 2. Para pengendara yang berniat mengisi bensin terpaksa putar balik. Selain mengeluhkan sulitnya mengisi BBM, para pengendara juga mengeluhkan antrian panjang di beberapa SPBU lain. Mau isi bensin, Bang? Ya. Terus gimana, ada nggak bensinnya atau gimana? Kosong? Ya. Oh, tadi Abang niatnya mau isi apa, Bang? Pertama. Pertama? Ya. Oh, tapi kosong? Oh, ini emang baru kali ini aja atau ada beberapa SPBU yang Abang udah datangin terus kosong? Ini baru ini karena beberapa ini agak sering kosong sih. Di sono tadi antri banget. Kondisi ini terjadi sejak naiknya harga BBM Pertamax yang sebelumnya Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah harga BBM Pertamax naik, pengendara terutama pemotor berbondong-bondong beralih ke BBM Pertalite. Namun fenomena tersebut menurut ahli bisa membuat beban subsidi energi membengkak dan mengancam keuangan negara. Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi Pertamax. Kenaikan harga ini langsung dirasakan masyarakat, terutama pengguna sepeda motor yang selama ini mengandalkan jenis bahan bakar tersebut. Di tengah kenaikan harga-harga, banyak pemotor yang akhirnya memutuskan beralih ke BBM subsidi Pertalite. Iya, jauh juga, Pak. Kan menyulitkan saya juga kalau naik BBM, ya kan harga kan juga pasti pada naik juga ke BBM. Bukan tak berdampak, peralihan masif pemotor dari Pertamax ke BBM Pertalite justru bisa membuat beban subsidi bahan bakar membengkak. Subsidi BBM kemungkinan besar bukan lagi 85%, tetapi bisa saja 90-90% akan berpindah ke Pertalite notabene roda 2, yaitu sepeda motor. Kenaikan harga BBM berlaku untuk jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green RON 95. Di Jakarta, kenaikan harga Pertamax mencapai hampir Rp4.000 hingga kini dijual seharga Rp16.250 per liter. Sementara harga Pertamax Green dijual seharga Rp17.000 per liter. Katanya Pak Bahlil. Dampaknya ke inflasi gimana Pak? Jadi minim atau bagaimana Pak? Dampaknya limited karena kan bukan buatan angkutan umum. itu nanti itu biar dijawab oleh SDM. Dengan munculnya fenomena ini, pemerintah diminta untuk memperketat pengawasan agar ketersediaan BBM Pertalite tidak langka di tengah masyarakat.
Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Pertamina pastikan akan penuhi ketersediaan Pertalite untuk masyarakat. Pertamina juga memahami gejolak yang terjadi di masyarakat imbas kenaikan Pertamax. Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pemirsa, 2 aksi demo akan berlangsung Jumat siang ini. Aparat kepolisian menyiagakan ribuan personel untuk mengamankan dan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi aksi. Sejumlah unjuk rasa akan mewarnai Jakarta siang ini. BEM UI akan beraksi di kawasan Bundaran HI hingga sore nanti. Dalam aksinya nanti, mahasiswa mengangkat isu pelemahan rupiah dan kenaikan harga Pertamax. Selain Bundaran HI, unjuk rasa juga berlangsung di kawasan Patung Kuda, Kementerian ESDM, dan sejumlah lokasi. Sebanyak 3.000 lebih aparat kepolisian disiagakan untuk mengamankan unjuk rasa dan pengaturan lalu lintas. Rekayasa jalan pun akan diberlakukan secara situasional. Petugas imbau warga menghindari ruas Jalan Sudirman Tamrin dan juga mencari jalur alternatif. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan menggelar demonstrasi di kawasan Bundaran HI. Apa beberapa tuntutan yang akan disampaikan dalam aksinya, salah satunya terkait dengan penurunan harga kebutuhan pokok dan juga BBM. Untuk mengetahui situasi di sana, pemirsa, kami telah terhubung dengan Dilami Aulia dan juga juru kamera Ari Setiawan yang kini berada di kawasan Bundaran HI. Selamat siang Dilami, ya, bagaimana situasi di sana jelang aksi unjuk rasa mahasiswa? Ya, selamat siang Aldi dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini, tepatnya pada pukul 10:30 siang ini, untuk lalu lintas masih normal, tidak ada penutupan jalan. Karena memang kalau melihat menunggu dari jam 7:30 pagi hari tadi, memang belum ada demonstran atau mahasiswa yang kemudian bergerak ke arah Bundaran HI atau sudah madati Bundaran HI, ya, dikarenakan memang rencananya untuk demonstrasi ini akan dilakukan pada pukul 1 siang hari nanti. Nah, nantinya tidak hanya elemen mahasiswa namun juga ada sejumlah masyarakat nantinya yang akan ikut demonstrasi. Namun untuk partisipan utamanya yakni BEM UI yang akan mengemukakan sejumlah poin-poin terutama berkaitan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak dan juga pelemahan rupiah terhadap dolar. Inilah yang nantinya mereka akan ungkapkan keresahan sebagai masyarakat kepada pemerintah. Kemudian Aldi dan juga pemirsa, kalau melihat penjagaan di sekitar Bundaran HI ini juga belum ada penjagaan ketat atau kawat berduri yang disiagakan, namun dari pihak polisian mengantisipasi ada kiranya 3.000 personil kepolisian yang akan dikerahkan untuk mengamankan. Apalagi kalau melihat tadi juga pihak kepolisian ini sudah melakukan apel terkait pengamanan pada aksi demonstrasi nanti siang hari nanti. Nah, kita doakan ya Aldi dan juga bersama untuk aksi demonstrasi ini dapat berjalan dengan baik dari pihak masyarakat, mahasiswa dapat mengemukakan pendapatnya kepada pemerintah sehingga mendapatkan solusi yang konkret. Kembali ke Aldi, demikian. Baik, terima kasih Dilami melaporkan langsung dari kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali teman-teman. Ya, pemirsa, kita lanjut pada berita selanjutnya. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan kenaikan harga Pertamax dan Pertalite dilakukan untuk menyesuaikan harga pasar. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah sedang menggodok insentif dan tidak menaikkan harga BBM subsidi. Menteri SDM RI Bahlil Lahadalia buka suara terkait kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax dan Pertalite. Menurutnya, kenaikan harga itu menyesuaikan harga pasar. Pemerintah juga sedang menggodok insentif untuk menjaga daya beli masyarakat. Salah satunya tidak menaikkan harga BBM subsidi.
Yang pertama, kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah bertentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha baik dengan termasuk Pertamina. Sebelumnya, kenaikan harga Pertamax membuat sejumlah pengendara beralih ke Pertalite yang harganya Rp10.000. Hal ini pun berdampak pada antrean kendaraan di sejumlah SPBU di berbagai daerah. Harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 terjadi pada Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan mencapai Rp4.000. Sementara untuk Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex tidak mengalami kenaikan harga. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax tidak akan memberikan dampak besar terhadap inflasi Indonesia. Berikut pernyataan Menkeu. Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang. Pak, ini dampaknya Pak, lanjut Pak. Pertalite subsidi tidak dibuat. Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana Pak? Tanya ke Pak Bahlil, mesti ada mekanismenya gimana? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan ini kontrol, kalau katanya Pak Bahlil. Dampaknya ke inflasi gimana Pak? Jadi minim atau bagaimana Pak? Dampaknya limited karena kan bukan buat angkutan umum. Terus pemerintah akan barang juga pakai ada stimulus lagi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut kepercayaan publik pada pemerintah mulai meningkat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Dasko juga yakin pemerintah saat ini terus menjalankan berbagai strategi dan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pikir kan kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap penguatan nilai tukar rupiah. Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat. Pemirsa, Presiden memanggil Menteri Perhubungan Budi Purwagandi ke Istana. Pemanggilan Menhub diduga terkait rencana revisi tarif batas atas tiket pesawat. Pak, agendanya apa Pak? Menhub tidak merinci alasan pemanggilan, namun ia menyebut terkait sejumlah perkembangan di Kementerian Perhubungan. Namun sebelumnya, pemirsa, Menhub sempat memberi sinyal kuat harga tiket pesawat domestik berpotensi naik dalam waktu dekat. Revisi tarif batas atas tiket pesawat domestik saat ini juga dalam proses pembahasan pemerintah. Namun keputusan penuh berada di tangan Presiden. Berapa yang terkait dengan Menhub? apa yang disiapin Pak untuk temuan yang udah disiapin apa Pak? Ya semuanya. Soal tarif batas atas, Pak. TPA gimana Pak? Soal tarif batas atas. Ya itu nanti juga kalau beliau tanya kita siapkan. Tapi akan dilaporkan Pak, kan sebelumnya kan katanya mau dinaikin tuh Pak. Itu nanti beliau tergantung beliau yang akan menanyakan. Oh, keputusannya di Presiden Pak? Enggak, maksudnya kita siapkan kalau beliau tanyakan. Sementara tarif Transjakarta, angkutan umum kesayangan warga Jakarta, bakal naik. Pemprov DKI sedang mengkaji skema tarif berdasarkan jarak, bukan lagi tarif flat 3.500. Siap-siap, Anda yang sehari-hari mengandalkan bus Transjakarta bakal merogoh kocek lebih dalam. Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji skema tarif baru, bukan lagi flat 3.500 seperti saat ini, tapi berdasarkan jarak tempuh.
Perubahan tarif terutama akan dikenakan bagi bus Trans Jabodetabek, terutama untuk rute-rute jauh dengan jarak tempuh di atas 100 km. Seperti rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta dan rute Blok M Bogor. Nantinya meski tarif Trans Jabodetabek naik, Pemprov DKI Jakarta tetap akan memberikan subsidi agar tarif baru tidak memberatkan masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimis kenaikan harga Pertamax membuat masyarakat tetap setia menggunakan transportasi umum. Akan ada beberapa perlu penyesuaian. Salah satunya adalah dari Blok M ke Soekarno-Hatta. Blok M ke Soekarno-Hatta kan sekarang 3.500. Koper juga bisa naik ke bus. Bahkan dibandingkan dengan Damri yang paling murah kan 80.000. Taksi rata-rata 200.000. Kalau kemudian 3.500 untuk parkir di Soekarno-Hatta aja tidak cukup. Rencana perubahan tarif muncul di tengah tingginya beban subsidi yang ditanggung Pemprov DKI. Pada 2026, subsidi Trans Jabodetabek mencapai 401 miliar rupiah dengan rata-rata subsidi sebesar Rp12.250 per penumpang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Program penghapusan denda bagi kendaraan yang memiliki tunggakan pajak atau pemutihan pajak kendaraan diselenggarakan pemerintah Provinsi Jakarta dalam rangka HUT Jakarta ke-499. Program pemutihan pajak atau penghapusan denda administratif bagi masyarakat yang menunggak pembayaran pajak langsung dimanfaatkan sejumlah warga untuk membayar pajak kendaraan mereka. Salah satu yang ramai didatangi warga yakni kantor Samsat Jakarta Barat. Terlihat antusiasme warga yang ramai berdatangan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Program pemutihan dan penghapusan denda pajak ini berlangsung dari tanggal 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pemirsa, sejumlah wilayah di Bogor, Depok, dan Bekasi dilanda mati listrik selama 2 hari berturut-turut. Pemadaman tanpa pemberitahuan mengganggu aktivitas warga. Mati listrik melanda sejumlah wilayah di Depok, Bogor, dan Bekasi secara beruntun pada Selasa dan Rabu kemarin. Di Depok, pemadaman listrik berlangsung 2 hari berturut-turut selama 2 jam. Pemadaman listrik tanpa pemberitahuan mengganggu berbagai aktivitas masyarakat. Para siswa yang tengah menghadapi ujian harus belajar dengan penerangan lilin seadanya karena rumah mereka gelap gulita. Pemadaman listrik juga membuat para ibu kesulitan menyiapkan kebutuhan keluarga akibat peralatan elektronik yang tidak dapat digunakan. Lumayan ya, banyak aktivitas yang tertunda jadinya kayak tadinya mau jemput anak kan antar jemput biasanya pakai sepeda listrik. Ini sepeda listrik tadi malam mau dicas mati lampu, pagi ini mau dicas mati lampu juga, jadi ya terlambat jadinya jemputnya. Ada pemberitahuan nggak sih dari PLN? Enggak sih, nggak ada pemberitahuan sama sekali sih. Tidak hanya di Depok, pemadaman listrik juga terjadi di sejumlah wilayah di Bogor dan Bekasi dengan durasi rata-rata 2 jam dan di waktu siang maupun malam hari. PLN menyatakan pemadaman listrik yang terjadi di Depok, Bogor, dan Bekasi merupakan upaya penguatan sistem kelistrikan agar tidak terjadi blackout atau pemadaman total. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswi sekolah dasar di Sukabumi, Jawa Barat menangis histeris saat mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Ia gagal menyelesaikan soal ujian yang digelar secara daring lantaran listrik di sekolahnya tiba-tiba padam. Mudah-mudahan bisa ya. Tangis Nadia Putrinda Paramita pecah usai mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Ia tersingkir lantaran gagal menyelesaikan soal ujian yang digelar secara daring di sekolahnya. Siswi SD Negeri Gandasoli, Kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi ini gagal menuntaskan soal ujian akibat aliran listrik di sekolahnya tiba-tiba padam saat kompetisi sedang berlangsung. Saat itu, sesi terakhir sebentar lagi akan selesai dan peserta masih mengerjakan soal ujian. Namun di balik tangisnya itu, tersimpan perjuangan panjang yang telah dijalani oleh Nadia. Ia bersama peserta lainnya telah menjalani persiapan selama hampir 6 bulan demi menghadapi ajang perlombaan akademik tersebut. Masih biasa-biasa aja. Saya kira kan awalnya bakal paling bentar.
Tapi ternyata pas udah dengar tinggal 15 menitan lagi tuh, saya agak gelisah gitu. Soalnya kan apalagi udah disiapin dari berbulan-bulan. Jadi saya juga agak panik sebenarnya tuh. Jam 2 kurang itu tiba-tiba mati lampu, tapi sebelumnya itu kan live streaming, nge-freeze dulu, kemudian ada salah satu siswa yang logout tiba-tiba logout sendiri, kemudian masuk lagi menggunakan username, meminta token ke Proper, berjalan beberapa menit langsung mati lampu semua. Kami tunggu sampai sesi akhir, sampai habis jadwal, kami tunggu tapi tidak ada nyala kembali. Akibat kejadian ini, 3 siswa SD Negeri Ganasoli yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional harus tersingkir. Pihak sekolah berharap insiden ini dapat menjadi evaluasi bagi panitia penyelenggara maupun instansi terkait. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Bupati Muara Enim, Edison, tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang di Muara Enim tiba di gedung KPK. Edison tiba di KPK bersama tersangka lain untuk menjalani pemeriksaan dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang. Keduanya merupakan bagian dari 4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersangka dilakukan setelah Edison dan kawan-kawan terjadi dalam operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Senin lalu. Hingga saat ini pihak KPK masih belum memberikan keterangan resmi terkait pemeriksaan para tersangka. Dari Jakarta, Kia De La Rosa, Rama Romadona, iNews melaporkan. Raffi Ahmad membantah tudingan terlibat kasus dugaan impor bea cukai PT Blue Ray Cargo. Raffi menegaskan tidak pernah menitip barang apapun dan hanya meminta foto bersama oleh pegawai Blue Ray saat di Amerika Serikat. Raffi Ahmad membantah tudingan terlibat kasus dugaan suap impor barang. Usai namanya terseret dalam sidang yang melibatkan pejabat bea cukai dan petinggi perusahaan kargo Blue Ray. Raffi menyebut awal mula namanya terseret saat Oktober 2025 ia bersama sejumlah artis tengah berada di New York usai mengikuti lomba lari maraton. Saat itu Raffi menyempatkan diri mengunjungi sejumlah usaha milik WNI. Saat itulah ia didatangi oleh pegawai Blue Ray dan meminta Raffi foto bersama di depan toko Blue Ray. Nah ini nih, di foto. Saya nggak kenal. Inilah orangnya. Ya, beliau memperkenalkan diri, tapi saya nggak kenal. Lalu mereka bilang, Mas Raffi, perusahaan kami ini, Blue Ray ini kita bisa kirimin apapun itu. Mau handphone, mau laptop, mau iPad, mau ini, mau itu. Oh iya kan ada handphone yang terbaru, nanti kalau dikirim bisa. Ya nggak mungkin dong, saya bilang. Oh enggak, saya nggak mau kirim lewat kamu, kan nggak mungkin, saya bilang. Jadi itu dalam rame-rame gitu kan? Lagi rame-rame, saya bilang, oh iya. Oke, nanti kalau ada handphone yang berat itu, ya udah nanti saya kirim ya. Hanya sebatas itu. Menurut Raffi, usai toko pihak Blue Ray Cargo menawarkan ponsel mewah terbaru gratis yang belum ada di Indonesia namun ditolaknya. Kuasa hukum Raffi Ahmad juga memastikan tidak ada bukti yang menunjukkan Raffi pernah memesan maupun menerima barang dari Blue Ray. Sejak itu nggak ada komunikasi apapun, tidak ada pertanyaan dari Raffi, mana handphone gua, nggak ada. Tiba-tiba Februari OTT Blue Ray di Lampung dan mulailah diperiksa semua. Ya mungkin ada chat dari pegawai di Indonesia mengatakan bakal ada pesanan dari Raffi, dia juga nggak tahu. Itulah yang terbuat di persidangan langsung heboh. Tapi dia pun sudah cabut, itu namanya Johannes. Sementara itu, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut nama Raffi muncul di persidangan karena diduga pernah menitip barang elektronik ke pihak Blue Ray Cargo. Namun KPK belum mengembangkan hal tersebut dalam penyidikan perkara bea cukai tersebut.
betul itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan. Karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau apa. Sehingga itu kemudian di proses penyidikan yang Blu-ray kemarin kita tidak kembangkan terlalu jauh. Nama Raffi Ahmad mencuat usai disebut dalam sidang kasus importasi barang di Ditjen Bea Cukai yang melibatkan Blu-ray Kargo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Tapi giliran nasib ribuan motor listrik yang diduga dibeli dari uang program makan bergizi gratis jadi sorotan masyarakat. Ribuan unit motor listrik trail terbungkus rapi berjejer memenuhi halaman gudang di kawasan Bogorindo Cemerlang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ribuan motor listrik baru ini sudah terparkir sejak lama tanpa tujuan yang jelas. Motor-motor diduga dipesan oleh Dadan Hindayana ketika ia masih menjadi nahkoda di Badan Gizi Nasional. Jangankan dikendarai, motor-motor listrik ini bahkan seolah belum pernah disentuh. Sebelumnya ribuan motor listrik hendak disebar ke SPPG di seluruh Indonesia. Pesanan disebut mencapai puluhan ribu unit dan sudah dipesan sejak tahun lalu. Namun hingga kini belum ada kejelasan terkait nasib dari motor listrik BGN. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya, dan 1 Wakil Kepala BGN lainnya, Ludwig Pusung, sebagai tersangka. Ketiganya diduga melakukan intervensi dalam proses verifikasi portal Mitra BGN yang meloloskan yayasan-yayasan mereka meskipun tidak layak. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru Asep Yusuf Somantri atau AYS dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Asep merupakan pihak swasta yang mengatur letak dapur MBG dan mitra SPPG. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Tersangka baru tersebut Asep Yusuf Somantri atau AYS selaku pihak swasta. Asep merupakan pihak swasta yang diduga diminta Sony selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional mencari mitra dalam rangka pelaksanaan MBG. Sony diduga memberi akses kepada Asep untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG. Sehingga Sony mengetahui titik dapur yang kosong dan membatalkan status calon SPPG yang semula telah disetujui di portal mitra MBG. Asep diduga memberikan sejumlah uang kepada Sony. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik SPPG tersebut, saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS. Bahwa tersangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP, dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya Kejagung telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Di antaranya adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya, dan mantan Wakil Kepala BGN Ludwig Pusung. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang mengatakan masyarakat mampu tidak akan lagi mendapatkan MBG. Hal ini dilakukan untuk efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Menyiapkan bahan nih. Jadi efisiensinya apa aja, Bu? Ya. Mohon maaf, Bu. Ya, penerima manfaat. Sambil berjalan. Lagi MBG begitu, Bu, atau yang mampu? Maksudnya yang mampu, yang kaya. Yang kaya nanti tidak dapat gaji. Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Penerima manfaat ini. Jadi nanti misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Di sekolah-sekolah kaya itu. Kemudian iya itu kan seneng banget. Ini dibahas apa lagi? Gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Maaf, kasih jalan. Belum.
Katanya besok sore. Anda kembali di Indosiang. Iran kembali menutup Selat Hormuz. Iran tegaskan akan menyerang semua kapal yang mencoba menembus blokade di Selat Hormuz. Iran kembali menutup Selat Hormuz. Melalui media Iran, Komando Militer Gabungan Iran mengumumkan Selat Hormuz ditutup mulai Kamis pagi. Selat Hormuz tertutup untuk seluruh kapal, baik kapal tanker minyak dan kapal komersial. Militer Iran juga tegaskan setiap kapal yang mencoba melintas Selat Hormuz akan ditembak. Penutupan terjadi setelah bentrokan hebat antara AS dan Iran di Selat Hormuz. Iran memperingatkan bahwa seluruh pergerakan kapal di Selat Hormuz akan dianggap sebagai tindakan permusuhan. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC juga menyatakan bahwa penutupan Selat Hormuz akan berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut. Iran kembali mengumumkan penutupan Selat Hormuz secara menyeluruh. Penutupan Hormuz dilakukan setelah Amerika melancarkan serangan ke Iran. Tak kunjung mencapai kesepakatan, Amerika dan Iran kembali saling serang. Setelah sempat dibuka secara terbatas, Iran kembali mengumumkan Selat Hormuz ditutup menyeluruh. Dikutip dari Reuters, penutupan ini menyebabkan harga minyak dunia kembali naik untuk minyak Brent menjadi $94,58 Amerika per barel. Penutupan Selat Hormuz membuat dunia kembali berada pada ancaman nyata krisis energi. Lembaga Riset Ekonomi Dunia Kiel merilis laporan yang menyebut penutupan Selat Hormuz akan menimbulkan gangguan besar terhadap pasokan energi dunia, ketahanan pangan, dan kondisi ini akan memunculkan efek domino berupa leher botol yang terlihat kecil, namun dampaknya akan panjang dan meluas bagi ekonomi global. Dampak susulan akan terjadi pada kenaikan biaya transportasi dan produksi, lonjakan harga pupuk, terganggunya perdagangan internasional, serta mengancam ketahanan pangan global. Negara-negara yang bergantung pada impor energi akan mengalami dampak ekonomi yang lebih besar, serta harga pangan dunia berpotensi meningkat akibat melonjaknya biaya transportasi dan produksi. Meski dampaknya berbeda di tiap negara, krisis ini menunjukkan bahwa stabilitas jalur perdagangan energi merupakan faktor penting bagi perekonomian, keamanan pangan, dan energi. Selat Hormuz tak sekedar perairan, namun bagi Iran, Selat Hormuz menjadi kartu penentu alat diplomasi. Pemirsa, Presiden Trump mengaku telah mengambil jutaan barel minyak tanpa sepengetahuan Iran. Hal inilah yang mengakibatkan harga minyak berada di $85 per barel. Say it now. Something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now. We took out the other night 22 ships late at night with no lights because they don't have any radar because we blasted the crap out of it. We took out, that's why oil's $85 a barrel. And I said, I hate to do this to you guys, but Iran's going to have a nuclear weapon very soon. We have to go and attack. So we hit them with the B-2 bombers, which took a lot of courage. It was totally successful. We buried it, very hard to get. Amerika Serikat meluncurkan puluhan rudal jelajah Tomahawk yang menyasar sejumlah fasilitas strategis Iran. Washington juga mengancam akan kembali menyerang jika kesepakatan damai dengan Teheran tidak tercapai. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman peluncuran jelajah Tomahawk dari kapal perusak USS Michael Murphy di Teluk Oman menuju sejumlah target strategis di Iran. Sebelumnya Presiden Donald Trump menyampaikan ada sebanyak 49 rudal Tomahawk yang digunakan dalam operasi tersebut yang menargetkan sejumlah fasilitas strategis Iran.
Senko menyebut sasaran operasi meliputi sistem komunikasi, pertahanan udara, dan jaringan intelijen Iran yang bertujuan untuk melemahkan kemampuan militer Iran. Sementara itu, Menteri Perang Pete Hegseth menegaskan militer Amerika Serikat siap menjalankan perintah Presiden Donald Trump untuk menyerang fasilitas-fasilitas penting Iran apabila diperlukan. So besides the Pentagon, no one plans better than United States Central Command. So to kind of bring it back home to while we're here, those options are all those options are on the table. The president expects us to be strong and resolute with the way that we respond and bring firepower, and we will certainly do that if need be. So thank you for traveling with us today very much, and we'll strike them hard tonight. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran bahwa Amerika akan kembali melancarkan serangan apabila tidak tercapai kesepakatan dengan Teheran. Amerika Serikat meluncurkan puluhan rudal jelajah Tomahawk yang menyasar sejumlah fasilitas strategis Iran. Washington juga mengancam akan kembali menyerang jika kesepakatan damai dengan Teheran tidak tercapai. Kebakaran besar dilaporkan terjadi di ibu kota Iran, Teheran. Lokasi diduga merupakan depot persenjataan milik Iran. Kebakaran hebat melanda kawasan Maidan Ekiam di Teheran dan memicu kepulan asap tebal yang terlihat dari berbagai penjuru kota. Kobaran api membesar di tengah kawasan perkotaan. Tim pemadam kebakaran dan petugas terkait telah dikerahkan untuk mengendalikan api dan mengamankan lokasi. Sejumlah sumber menyebutkan kebakaran diduga terjadi di sebuah depot persenjataan. Namun informasi tersebut masih berupa laporan awal yang belum dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah Iran. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran maupun ada tidaknya korban jiwa akibat insiden tersebut. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan sementara masyarakat diminta menjauhi area terdampak hingga situasi dinyatakan aman. Sementara itu pemirsa, Iran klaim 70% serangan rudal balistiknya berhasil tembus pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. 3 pangkalan Amerika Serikat yang menjadi target Iran berada di Yordania, Kuwait, dan Bahrain. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran mengatakan pada agensi Fars bahwa serangan rudal balistik Iran ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah mencapai target. Target objek yang menjadi sasaran rudal balistik Iran mencapai 21 target militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah atau 70% berhasil dihancurkan. Serangan tersebut menargetkan 3 pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah, terdiri dari Yordania, Kuwait, dan pangkalan armada kelima Amerika Serikat di Bahrain. Sebelumnya, serangan rudal balistik Iran juga menghancurkan pangkalan udara Ali Al-Salim milik Amerika Serikat di Kuwait. Dari video satelit yang dirilis oleh media Tasnim, dampak serangan rudal balistik ini mengakibatkan hancurnya hanggar penyimpanan pesawat tempur dan drone milik Amerika Serikat.
Pemirsa, Iran telah meluncurkan 12 rudal balistik untuk menyerang fasilitas militer Amerika Serikat di pusat komando di Lanut Musafak, Salti dekat kota Azraq di Yordania. Iran menargetkan armada jet tempur F-35, F-16 Amerika Serikat. Amerika Serikat pasukan bersenjata Iran dalam status waspada atas potensi serangan Amerika Serikat. Ketika diserang pasukan Amerika Serikat, Iran akan menyerang sejumlah sasaran milik Amerika Serikat di Timur Tengah, termasuk Yordania. Iran juga meluncurkan serangan rudal ke pangkalan udara Amerika Serikat di Irak Utara. Sistem pertahanan udara Amerika Serikat diklaim gagal mencegat rudal milik Iran. Hal ini terjadi di pangkalan Al-Ubaid, Qatar. Rekaman yang beredar memperlihatkan beberapa rudal pencegat diluncurkan ke udara saat sebuah objek melintas di kawasan yang diklaim sebagai pangkalan Al-Ubaid di Qatar. 3 rudal Patriot diklaim gagal mencegat rudal Iran yang mengarah ke area tersebut. Namun, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Qatar, militer Amerika Serikat maupun Iran. Iran telah meluncurkan 12 rudal balistik untuk menyerang fasilitas militer Amerika Serikat dan pusat komando di Lanut Musafak, Salti dekat kota Azraq di Yordania. Iran menargetkan armada jet tempur F-35, F-15, F-16 Amerika Serikat. Amerika Serikat pasukan bersenjata Iran dalam status waspada atas potensi serangan Amerika Serikat. Dan ketika diserang pasukan Amerika Serikat, Iran akan menyerang sejumlah sasaran milik Amerika Serikat di Timur Tengah, termasuk Yordania. Iran juga meluncurkan serangan rudal ke pangkalan udara Amerika Serikat di Irak Utara. Operasi militer Israel di Lebanon Selatan berlanjut. Sejumlah kendaraan hangus terbakar akibat serangan Israel di kota Sidon, Lebanon Selatan. Serangan pesawat tidak berawak Israel menargetkan sebuah kendaraan di daerah Al-Bawaba Al-Fuko dekat Keuskupan Agung Sidon, Lebanon Selatan menewaskan 2 orang di dalam mobil. Asap tebal dan kobaran api membubung dari beberapa kendaraan saat petugas bergegas ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Militer Israel terus mengeluarkan peringatan evakuasi hampir setiap hari kepada penduduk kota dan desa di seluruh Lebanon Selatan untuk melakukan serangan udara yang menargetkan infrastruktur dan situs militer Hizbullah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan pertarungannya dengan Hizbullah di Lebanon dan Iran belum berakhir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendesak rakyat Lebanon bergabung dengan Israel untuk melawan Hizbullah. Ia juga menegaskan negaranya akan terus berperang dengan Hizbullah, bukan Lebanon. For you, the people of Lebanon, Israel is not at war with you. We're at war with Hezbollah, that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel. Do you remember what Lebanon was like before Iran and Hezbollah turned it into a nightmare? Remember the cafes? Remember the culture? Remember the calm? All that's gone because Hezbollah and Iran want to drag us into war over and over and over again. You deserve better. Your children deserve better. You know by now that Israel will do whatever it takes to protect our families, our communities. Hezbollah is weaker than ever. Israel is stronger than ever. We've taken out nearly 10,000 Hezbollah terrorists so far. We're systematically clearing out South Lebanon of these fanatics. No matter where they are, we'll find them. You also know we yearn for peace with you, with Lebanon. A peace where our two peoples can invest together, build together, thrive together. The only impediment, the only obstacle to this beautiful vision is Hezbollah. Sementara itu pemirsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengeluarkan peringatan keras terhadap Israel di tengah meningkatnya ketegangan kawasan di Timur Tengah. Erdogan menilai serangan Israel ke Suriah dan Lebanon telah menjadi ancaman langsung bagi Turki. Ia juga menuding Israel sebagai hambatan terbesar bagi perdamaian di Timur Tengah.
cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır. Kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız. Şimdi bunlar ve tetikçileri çıkıyorlar. Sağda, solda Türkiye'yi hedef alan güya tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin niyetinizi, amacınızı, hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz. Biz sizin neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi görüyoruz. Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz. Salam kami. Awalnya saya begitu, sampai jual motor. Mereka cukup aktif merekrut lebih banyak orang-orang Indonesia. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Pada umumnya mereka nggak tahu tenaga mereka digunakan. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ketiga terdakwa juga dipecat. Penjara seumur hidup. Jangan lewatkan Inside Story, Minggu pukul 7 malam di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Di Sindo News TV. Lelaki itu nggak banyak yang bercerita ya. Iya, udah tuh nangis, tapi abis itu Udah pasti orang nggak bakalan gak nengok. Jadi nikmatilah ciptaan Tuhan buat Indonesia. yang utama ya body dulu lah, lempeng body dulu. AC dingin, ya nanti rasain sendiri deh. Capeknya dan nggak ada ujungnya. Teknologi jalan terus. Dia salah mengira lawannya sehingga apa yang dia kerjakan sekarang menjadi overstretching. Yang kita nonaktifkan itu kita berikan waktu untuk reaktivasi. Jadi dunia udah tahu dia bisa cawe-cawe menentukan. Dan mensejahterakan umat, haram hukumnya meminta-minta apalagi memaksa. Jangan lewatkan One on One, Sabtu pukul 7 malam di Sindo News TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Seorang pemotor kritis usai terlibat tabrakan adu banteng dengan pemotor lainnya di Cipinang, Jakarta Timur. Warga mengevakuasi korban dan segera diberikan pertolongan medis. Insiden kecelakaan melibatkan dua pemotor terjadi di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Cipinang, Jakarta Timur pada Kamis malam. Benturan terjadi saat kedua kendaraan terlibat tabrakan adu banteng. Akibat hantaman keras, seorang pemotor terlempar dan tergeletak dalam posisi kritis di badan jalan. Sementara warga yang berada di lokasi segera memberikan pertolongan sebelum petugas datang. Tabrakan terjadi saat salah satu pengendara diduga memaksa melintas di celah kendaraan hingga akhirnya bertabrakan dengan motor dari arah berlawanan. Motor sama motor, jadi bapaknya dia dari arah Basura ngebut banget. Jadi bapak itu saya lihat dia udah tipis, udah mau lewat, ini dia lewat maksa. Dor aja, udah yang ini lempar ke sana, yang ini motornya sampai ada apinya. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Basuki Rahmat menuju Durensawit dan sebaliknya mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Siang ini kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Patung Kuda. Selamat siang Brigadir Treslinda. Silakan dengan laporannya. Ya baik, terima kasih Ardi dan selamat siang pemirsa. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini jelang pelaksanaan aksi penyampaian pendapat pada kawasan Bundaran HI oleh BEM Universitas Indonesia dibantu juru kamera Fajrin. Untuk saat ini arus lalu lintas di kawasan Bundaran Patung Kuda masih dalam keadaan ramai dan lancar seperti yang terlihat arus lalu lintas dari arah Harmoni yang akan mengarah ke Sudirman Tamrin dalam keadaan ramai dan lancar. Untuk kendaraan yang akan mengarah ke Tamrin maupun mengarah Bundaran HI sampai saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light untuk kendaraan yang akan mengarah ke Gambir, Tugutani dan sekitarnya juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk saat ini dominasi kendaraan di kawasan ini didominasi dengan kendaraan sepeda motor, minibus juga kendaraan bus Transjakarta. Sebagai informasi dalam pelaksanaan aksi penyampaian pendapat yang rencananya akan dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat Jumat di Bundaran Hotel Indonesia, ini akan diterjunkan 4.151 personil yang terdiri dari 500 personil TNI, kemudian Polri sebanyak 3.651 personil yang bertugas menjaga jalannya aksi penyampaian pendapat yang akan dilaksanakan oleh BEM Universitas Indonesia pada kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Tentunya pada pelaksanaannya nanti kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk membantu jalannya aksi penyampaian pendapat ini juga berjalan dengan aman dan juga lancar. Kemudian untuk rekayasa arus lalu lintas ataupun skema rekayasa lalu lintas disiapkan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini masih melihat kondisi di lapangan apabila terjadi peningkatan volume kendaraan maupun aksi tersebut akan dilakukan skema rekayasa lalu lintas. Dalam pelaksanaannya kami harapkan Anda untuk dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas. Kemudian kami juga mengharapkan pada pelaksanaannya pengguna kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 dapat menghindari Bundaran Hotel Indonesia sehingga ini juga terciptanya kelancaran, keamanan serta ketertiban. Kami juga mengharapkan bagi mahasiswa yang akan melakukan aksi tersebut dapat menjalankan aksi secara tertib dan aman sehingga terwujudnya kelancaran serta ketertiban juga bagi sesama pengguna jalan maupun masyarakat yang akan beraktivitas pada kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Tentunya besar harapan kami Anda tetap mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan sebelum beraktivitas, periksa kembali kelaikan kendaraan, dan pastinya dapat mematuhi rambu serta marka demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kembali ke Ardi di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan bahas rencana pengembangan sektor energi nasional sebagai upaya mendukung target pertumbuhan ekonomi. Usai bertemu Presiden Prabowo, Yusuf Kala yang didampingi putranya, Solihin Kala, mengatakan pembahasan difokuskan pada upaya memperkuat ketahanan energi nasional menuju swasembada energi. Selain pembangunan pembangkit listrik tenaga air yang telah berjalan, pihaknya juga siap mengembangkan tambahan kapasitas pembangkit, termasuk pembangkit listrik tenaga gas.
Pemirsa, usai sudah Sindo Siang hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Saya Adil Asih beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa.